Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai program pengelolaan sampah. Untuk anggota tim ada saya sendiri, Sirel Sindia Matapu, ada Fahri Saldafa Hidayat, dan ada Ronauli Lydia Pangaribuan. Untuk latar belakang dari permasalahan ini, yaitu mengenai pemilahan sampah di kampus yang belum optimal, masih banyak pengguna tidak memilah sampah sesuai dengan kategori. Masalah, minimnya kesadaran, fasilitas tidak memadai, dan kurangnya edukasi terkait pemilahan sampah. Pentingnya untuk diselesaikan. Yang pertama, mendukung lingkungan kampus yang bersih dan berkelanjutan. Yang kedua, mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran mahasiswa akan tanggung jawab pengelolaan sampah. Tujuan dari proyek ini yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, di mana membantu mahasiswa dan pengguna di kampus memahami pentingnya pemilahan sampah. Dan yang kedua, menyediakan solusi praktis, mengembangkan sistem atau fasilitas yang mempermudah proses pemilahan sampah. Dan yang ketiga, mendorong perilaku berkelanjutan, di mana mengubah kebiasaan pengguna menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Tahap pertama yaitu berempati. Metode yang digunakan dalam proyek ini yaitu menggunakan sistem wawancara. Kami mewawancarai mahasiswa Universitas Telkom dan Satpam Universitas Telkom. Untuk tempat observasinya di tempat pemilahan sampah. Temuan utama, yang pertama bagian mahasiswa. Mereka mengatakan bahwa minimnya kesadaran dan informasi terkait pemilahan sampah. Satpam mengatakan sistem pengelolaan dan pengawasan masih kurang optimal. Untuk observasi, fasilitas pemilahan sampah masih kurang memadai. Tahap yang kedua adalah definisi. Masalah pemilahan sampah di lingkungan kampus disebabkan oleh beberapa faktor kunci, termasuk kurangnya kesadaran dan pengetahuan mahasiswa-mahasiswi tentang isu lingkungan, fasilitas pemilahan yang tidak memadai, dan penegakan hukum yang lemah terhadap regulasi pemilahan sampah. Pemahaman tim tentang kebutuhan pengguna mencakup pentingnya meningkatkan edukasi lingkungan untuk membangun kesadaran, menyediakan fasilitas pemilahan yang strategis agar mudah diakses. Untuk persona yang pertama, bernama Sana Nur Hasya, usia 22 tahun, profesi mahasiswa Telkom University. Kebutuhan, fasilitas tempat sampah lebih banyak dan beredar di area kampus, serta program yang mendorong mahasiswa untuk melakukan pemilahan sampah. Motivasi, tersedianya fasilitas yang jelas dan mudah diakses untuk pemisahan sampah, termasuk adanya insentif yang menarik. Tahap yang ketiga adalah berideasi, sesi curah pendapat. Pendekatan yang digunakan, pendekatan yang pertama adalah curah pendapat atau brainstorming. Tim berdiskusi untuk menghasilkan berbagai ide tanpa batasan. Pemetaan pikiran atau mind mapping, ide-ide di organisasi secara visual untuk menemukan hubungan dan pola. Untuk langkah-langkah, yang pertama, setiap anggota menyampaikan ide terkait solusi pemilahan sampah. Ide-ide dikategorikan berdasarkan tema, fasilitas, edukasi, dan teknologi. Kemudian bagian B dilakukan penyaringan untuk pemilihan ide terbaik yang realistis dan berdampak. Untuk gagasan utama, yang pertama kampanye digital. Edukasi melalui media sosial atau aplikasi kampus. Yang kedua, tempat sampah pintar. Fasilitas dengan label yang jelas dan sistem pengingat. Yang ketiga adalah kompetisi. Lomba pemilahan sampah untuk meningkatkan partisipasi. Dan yang keempat adalah insentif, point reward bagi mahasiswa yang memilah sampah dengan benar. Ya, lalu ini adalah prototipe awal kami, yaitu tempat sampah pemilahan dengan ada deteksi kamera yang akan bisa membedakan sampah yang akan dimasukkan pada jenis tempat sampah yang terpilah. Jadi pada ide awalnya adalah ketika orang memasukkan sampah, maka si kamera akan mendeteksi sampah tersebut sudah sesuai dengan jenis tong sampahnya atau tidak. Jika jika sudah sesuai, maka eh, si speaker akan mengeluarkan suara terima kasih sudah membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Seperti itu. Dan jika belum sesuai, maka em, akan ada suara juga yang akan mengeluarkan suara seperti misal contohnya tolonglah buang sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Yang di sini menggunakan solar panel
dan ini ada kamera yang dimana itu menyatu dengan speakernya. Lalu untuk uji cobanya kami hanya dengan menunjukkan dan menjelaskan pada user cara kerja dan tahapan prosesnya, karena untuk membangun prototipe yang seperti ini sebenarnya masih belum kami mampu. Jadi kami hanya menjelaskan pada calon user bagaimana cara kerjanya dan menerima feedback feedback dari mereka. Feedbacknya ada 2 poin, yaitu idenya sudah bagus tapi belum terbayang untuk mencoba karena produknya belum bisa dipakai. Yang kedua yaitu ditambahkan pengembalian sampah jika salah, agar orang bisa membuang sampah menjadi sesuai. Oh, ini tuh maksudnya seperti kayak jika orang sudah eh, salah memasukkan sampah, mungkin daripada mengambil sampahnya dengan tangan seperti itu, bisa jadi lebih baik sampahnya keluar sendiri saja. Mungkin seperti itu. Lalu untuk iterasi dan perbaikannya, kami membuat perubahan yang sesuai dengan feedback yang ada yang ada pada user sebelumnya. Itu kami membuat sistem pengembalian sampahnya, sekaligus mengganti sistem pendeteksi kamera dengan sensor, karena ternyata sensor bisa menjadi lebih efektif dibandingkan dengan kamera, karena kamera itu masih perlu banyak data dan perlu banyak pengembangan. Dengan menggunakan sensor ini diharapkan bisa lebih mudah untuk mengenali jenis-jenis sampah. Contohnya seperti organik dan anorganik. Di sini ada sistem pengembalian sampah yang kami buat. Jadi ketika ada user yang memasukkan sampah, eh, sampah tersebut belum masuk langsung ke tempat sampahnya, namun akan dideteksi dengan sensor sesuai dengan jenis sampah yang ada. Jadi ketika user memasukkan sampah anorganik pada tempat sampah anorganik, maka itu akan deteksi benar dan akan langsung masuk ke tempat sampah. Dan jika itu salah, maka akan dikeluarkan dengan katup yang ada pada tempat sampah dan akan dikeluarkan dan jatuh pada rak di depan tong sampah tersebut. Dan itu perbaikan berdasarkan feedback yang ada. Masih menggunakan speaker dan panel surya. Lalu hasil dan dampaknya. Hasil yang diharapkan yaitu ada 4 poin, yaitu lingkungan kampus menjadi lebih bersih, mengurangi sampah tercampur yang sulit dikelola. Lalu yang kedua, peningkatan kesadaran. Mahasiswa lebih memahami pentingnya pemilahan sampah. Lalu yang ketiga, efisiensi pengelolaan. Mempermudah proses daur ulang dan pengelolaan sampah di kampus. Yang keempat, budaya peduli lingkungan. Membentuk kebiasaan positif yang dapat diterapkan di luar kampus. Lalu untuk dampaknya, yaitu penurunan sampah tercampur. Sampah yang terpilah mengurangi bau dan risiko pencemaran di sekitar kampus. Yang kedua, edukasi berkelanjutan. Mahasiswa lebih memahami dampak buruk sampah yang tidak dikelola serta pentingnya daur ulang. Yang ketiga, kemudahan proses daur ulang. Pemisahan sampah sejak awal mempercepat pengelolaan sampah di tingkat berikutnya. Lalu yang keempat, kebiasaan positif. Mendorong mahasiswa untuk menerapkan gaya hidup peduli lingkungan baik di kampus maupun di luar kampus. Selanjutnya, rencana implementasi. Langkah-langkah yang pertama, persiapan, mengidentifikasi kebutuhan fasilitas dan anggaran, dan menyusun materi edukasi digital. Yang kedua, pembuatan solusi, merancang dan memasang tempat sampah pintar dan mengintegrasikan sistem reward melalui aplikasi kampus. Yang ketiga, sosialisasi, meluncurkan kampanye digital untuk edukasi mahasiswa dan mengadakan workshop dan pelatihan pemilahan sampah. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi, memantau pengguna tempat sampah pintar dan mengumpulkan feedback pengguna untuk perbaikan. Timeline. Pertama, persiapan atau identifikasi kebutuhan, desain solusi.
Yang kedua, pembuatan dan pemasangan tempat sampah pintar. Yang ketiga, peluncuran kampanye digital dan workshop. Keempat, monitoring dan evaluasi perbaikan sistem. Dan terakhir, finalisasi implementasi dan laporan dampak. Selanjutnya, tantangan dan pembelajaran. Tantangan yang pertama, keterbatasan responden seperti kesulitan mendapatkan wawasan dari sampel yang representatif. Yang kedua, perbedaan perspektif. Tim sulit menyatukan ide dan pandangan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya seperti terbatasnya waktu, anggaran, dan akses terhadap fasilitas. Yang keempat, validasi ide seperti membutuhkan waktu lebih untuk menguji solusi dalam penggunaan target. Yang terakhir, kompleksitas makalah, tantangan merancang solusi yang sederhana tetapi efektif. Selanjutnya, pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yang didapat dari sini yang pertama pentingnya komunikasi dan kolaborasi tim yang baik. Yang kedua, perlunya adaptasi cepat terhadap perubahan dan kendala. Yang ketiga, pentingnya data pengguna untuk memastikan solusi yang relevan dan efektif. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran praktik pemilahan sampah di Universitas Telkom melalui solusi seperti tempat sampah pintar, edukasi digital, dan sistem insentif. Solusi yang dihasilkan dan diharapkan pertama meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di kampus, yang kedua menumbuhkan budaya peduli lingkungan di kalangan mahasiswa, yang terakhir menciptakan lingkungan kampus yang bersih dan berkelanjutan. Selanjutnya, rekomendasi. Langkah selanjutnya, melakukan uji coba solusi pada area tertentu sebelum implementasi penuh. Yang kedua, tingkatkan kolaborasi dengan pihak kampus untuk mendukung fasilitas dan pendanaan. Yang kedua, proyek masa depan. Yang pertama tuh mengembangkan program daur ulang di kampus. Selanjutnya, membuat aplikasi khusus untuk melacak kebiasaan pengguna dan dalam memilah sampah. Terakhir, melibatkan komunitas atau organisasi lingkungan untuk edukasi berkelanjutan. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari jaga lingkungan kita bersama-sama.